Adik-adik, sebelum kita mengikuti acara ini, silakan kalian isi absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan usia kalian. Selamat mengikuti program Witspa Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Kak Novi di Witspa Sunday School. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah masuk sekolah kan? Wah, pastinya senang dong bisa bertemu dengan guru baru, kawan baru, tasnya baru, bajunya baru, semuanya baru. Nah, tetapi sebelum kita melangkah, kita akan menyanyi dulu. Kita akan puji nama Tuhan dulu. Kita bersyukur dahulu karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Yuk, sekarang kita sama-sama menyanyi. Kita mau menyanyi Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bisa kan dengan lagu itu adik-adik? Semuanya pasti bisa dong. Kemarin kan Kak Novi kan sudah ajarkan lagu itu. Yuk sekarang kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, kita akan berdoa dulu untuk kita boleh lebih dalam lagi untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sama-sama kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberikan hari yang indah untuk kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Kau telah menyertai kami untuk kami boleh seminggu ke sekolah, dan saat ini kami boleh menghadap-Mu untuk memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan Kau sertai kami, Kau bimbing kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, nah kita sekarang mau berjalan-jalan dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau jalan-jalan dengan Tuhan Yesus? Pernah mendengar lagunya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, di dalam suka dan duka kita tetap berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah, yuk sama-sama ya. Kalau kita jalan berarti kita jalan. Kita sambil berolahraga pagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bisa sekali lagi kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
walaupun kita berjalan dalam suka, berjalan dalam duka, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Wah, sudah siap belum ini sekarang mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya sudah siap dong. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan apa? Kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sertai kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berikan hikmat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hidup. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab sama-sama. Kita akan membukanya di Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Nanti kita akan baca sama-sama di Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Nah, kita baca ya. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi ya, kita sama-sama kita baca dengan keras ya. Kalau belum bisa baca, bisa dibantu sama mama atau papa atau mungkin kakak yang ada di sebelah. Yuk, Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, oke. Sekarang Kak Novi mengambil tema yaitu ayo ke sekolah. Nah, semuanya pasti senang dong kalau kita semuanya ke sekolah. Siapa yang di sini sudah ke sekolah semua tanpa menangis, terus tanpa kalau bilang rewel, terus tanpa harus diantar. Kalau diantar mungkin untuk teman-teman kita yang masih ikut di sekolah kelompok bermain atau TK masih diantar, tapi untuk teman-teman kita yang sudah besar kan tidak diantar lagi kan, semuanya pasti bisa sendiri kan. Iya. Nah, kalau kita masuk ke sekolah harus pakai rewel dahulu? Pastinya tentu tidak. Dan di ayat Alkitab tadi di Amsal 19 ayat yang ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Jadi kalau kita ke sekolah adalah untuk mendengarkan nasihat, untuk memperoleh didikan. Jadi nasihat itu tidak hanya diberikan dari rumah saja, tetapi dari sekolah juga. Nah, nasihat itu akan berguna bagi kita ketika kita besar nanti. Kalau didikan di sekolah, kita akan menerima didikan dalam arti yang akan membuat kita semakin pintar, yang akan membuat kita semakin pandai. Nah, kalau kita mau menerima didikan, berarti dengan apa? Kita mau menerima didikan dengan hati yang apa? Hati yang mau menerima atau hati yang tulus, hati yang terbuka. Kita mendengarkan. Berarti kalau mendengarkan, berarti kita apa? Duduk dengan diam dan fokus. Kita mendengarkan didikan guru yang ada di sekolah.
tanpa harus apa? Rewel lagi, tanpa harus nangis lagi. Nah, kalau kita mau menerima didikan dan juga nasihat, nanti kita harus apa? Membuka hati kita, membuka pikiran kita supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa mendengarkan nasihat itu, kita bisa mendengarkan didikan itu dengan baik. Nah, tanpa harus marah lagi, atau mungkin ketika di dalam kelas kita rame lagi, siapa yang di sekolah atau di dalam kelas masih rame sendiri dengan temannya. Karena apa? Kita jarang kan ketemu dengan teman-teman, karena saat ini kita sudah bisa belajar bertemu dengan teman-teman yang di sekolah. Nah, pastinya tentu senang dong kita bisa bercanda bersama teman-teman, kita bermain bersama teman-teman. Tapi kalau kita sudah di dalam kelas, sikap kita adalah harus mendengarkan. Kita harus fokus. Supaya apa? Supaya nasihat atau didikan yang diberikan oleh guru dapat kita terima. Nah, terus nanti kalau kita sudah menerima didikan itu, kita menerima nasihat dari guru itu, kita akan apa? Kita akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu untuk berguna bagi masa depan kita. Kita akan menjadi anak yang baik, anak yang patuh. Semua itu karena apa? Karena didikan dari guru yang ada di sekolah. Tapi bukan hanya dari guru saja, dari orang tua, dan yang paling penting adalah didikan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di saat kita menerima didikan, sikap kita adalah apa tadi? Fokus. Terus kita apa juga? Membuka hati kita, membuka pikiran kita. Supaya apa? Supaya didikan dan nasihat yang diterima oleh guru bisa masuk di dalam hati dan pikiran kita, dan kita akan melakukannya. Nah, sekarang kalau sudah menerima didikan, nah misalnya nih, mungkin seminggu kemarin kita masih saling mengenal ya, kita saling mengenal teman-teman yang baru, guru-guru yang baru, ya tidak? Nah, pastinya iya dong, kita mengenal. Nah, kalau sudah mengenal, otomatis apa? Kita akan lebih akrab, dan kita akan apa? Akan selalu bersama-sama di dalam kelas, ataupun ketika kita beristirahat, kita bisa bermain bersama dengan teman-teman yang baru tadi. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menerima didikan dan kita juga sudah ada teman yang bisa juga kita ajak untuk bicara, bagaimana ya? Benar enggak sih ini apa yang dikatakan oleh guru A tadi? Nah, kira-kira anak-anak akan saling bertengkar dengan teman tadi enggak? Ketika kita, loh, temanku kok bilangnya gini sedangkan aku seperti ini, kira-kira seperti itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, menerima didikan harus juga apa? Dengan rasa bahagia. Kita juga bisa bicara, kita bisa saling share dengan teman. Oh iya ya, tadi lo guruku seperti ini, bilangnya lo seperti ini. Kamu tadi bagaimana? Nah, kita saling bisa bersama-sama bercerita, kita sama-sama saling share untuk kita bisa saling menguatkan. Nah, ini juga sekarang PR. Sekarang Kak Novi mau tanya, biasanya kalau kita sudah ada pelajaran, kita ada PR kan? Nah, PR itu sama juga, kita menerima didikan adalah mendidik kita supaya kita bisa mengerjakan, bisa menjadi lebih pintar. Nah, di sini siapa nih PR yang dikerjakan masih dibantu? Yo, siapa yang masih dibantu untuk mengerjakan PR-nya? Atau mungkin ya ketika kita menerima PR dari sekolah, itu PR-nya tidak diapa-apakan, cuma taruh di tas ya. Terus setelah itu kita main. Akhirnya apa?
ketika besok kita akan menyerahkan PR itu, ternyata apa? Kita lupa, tidak mengerjakan. Akhirnya apa? Gurunya marah tidak? Pastinya gurunya akan marah karena kita apa? Tidak taat. Kita tidak bisa menerima didikan itu tadi. Didikan itu bisa berupa guru memberikan PR kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengerjakannya. Terus kalau mengerjakannya kita pakai rewel, pasti tentunya tidak. Kalau kita mengerjakannya harus dengan apa? Hati yang gembira, dengan hati yang apa? Dengan wajah yang penuh sukacita. Masa kita mengerjakan PR dengan kira-kira apa seperti itu? Tidak kan? Di ayat Alkitab kan ada hati yang gembira adalah obat yang apa? Obat yang manjur. Saat kita mengerjakan atau kita menyelesaikan PR atau yang didikan yang diberikan guru berupa PR tadi dengan hati yang gembira, otomatis pekerjaan rumah itu akan cepat selesai. Nah, adik-adik, sudah saatnya sekarang kita kembali ke sekolah, kita bersama-sama kita apa? Menerima didikan dan nasihat guru yang ada di sekolah dengan apa? Dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang terbuka. Kita mau mendengarkan nasihat dan didikan supaya guru itu supaya kita apa? Supaya kita menjadi lebih baik dan lebih berguna untuk masa depannya. Nah, sekarang sama-sama yuk kita hafalkan ayatnya yang tadi, Amsal yang ke-19 ayat yang ke-20. Kalau belum ini kita sama-sama membaca dulu, setelah itu kita tutup mata kita akan mencoba untuk menghafal. Nah, yuk, Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekarang coba sih tutup matanya. Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ada berapa kata ya? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oh, ternyata ada 12 kata. Sama-sama yuk kita hafalkan sekali lagi. Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya adik-adik, semangat terus untuk belajar di sekolah. Ayo ke sekolah, jangan lupa apa? Sebelum ke sekolah kita harus berdoa dulu, kita mohon perlindungan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan, biar ketika kita di sekolah kita bisa menerima didikan, kita bisa menerima nasihat dari guru, dan kita bisa melakukannya untuk apa? Untuk masa depan. Nah, teman-teman, sekarang kita berdoa dulu. Kita akan mengakhiri Mispa Sunday School ini. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini akan kami lakukan untuk kami boleh menjadi lebih baik. Tuhan, biarlah kami Kau ajarkan untuk selalu rajin, untuk mau menerima didikan dan juga nasihat dari guru kami yang di sekolah. Terutama kami bisa menerima didikan dan nasihat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di minggu yang depan. Dadah.